Mungkin sehari-hari kalian pernah lihat kasus diskriminasi atau rasisme. Entah itu teman kalian yang lakuin, orang tua kalian, atau kalian lihat di berita di mana tuh orang punya prasangka yang negatif ke orang dengan etnis atau ras yang berbeda dengan dirinya. Dan dampaknya pasti beragam. Entah itu mungkin kalian pernah disuruh nggak boleh temenan dengan ras atau etnis tertentu sama orang tua kalian, atau sesimpel kalian dianggap sama orang lain punya karakteristik negatif tertentu hanya karena kalian adalah etnis tertentu. Kok bisa ya orang tuh rasis dan diskriminatif sama orang lain? Well, fenomena ini kalau kita analisis bisa kita katakan sebagai xenofobia. Xenofobia artinya adalah rasa takut atau kebencian sama orang asing, terutama sama orang yang berbeda dari kita. Nah, biasanya ini didasari sama prasangka rasis, etnis, agama, budaya, atau kebangsaan. Biasanya orang-orang yang mengekspresikan xenofobia itu percaya kalau yang dia anut itu lebih superior daripada yang lain. Entah kelompok yang superior, atau warna kulit yang lebih superior, atau etnis atau agama dan lain sebagainya. Nah, beberapa dampak yang bisa ditimbul dari xenofobia itu banyak ya. Ada diskriminasi, ada kebencian, bias, bahkan sampai bisa terjadi perang. Bisa searah itu memang. Terus sekarang mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kita nggak bisa hidup berdampingan dengan damai, dengan tentram, dan bisa nggak sih kita nggak mempedulikan perbedaan yang ada gitu? Ya, nyatanya kita sebagai manusia emang punya kecenderungan untuk rasis dan bertindak diskriminatif. Menariknya memang begitu memang. Sebagai manusia sebetulnya bisa dibilang bahwa kita terbentuk dengan kondisi pikiran kita versus mereka. Kita itu adalah yang kita anggap sama gitu ya, atau in group sama mereka. Mereka yang kita anggap sebagai out group, sebagai grup yang di luar kita gitu. Ketika ngelihat seseorang yang berbeda dengan kita, terutama mungkin berbeda secara fisik ya kita sebagai manusia ya sebenarnya punya kecenderungan untuk ngasih label negatif. Kayak misalnya, lihat tuh, kulitnya hitam, jangan dideketin deh, mereka tuh aneh, mereka bukan kita, dan lain sebagainya. Dan ini juga dibentuk lagi oleh lingkungan yang memang mungkin membiasakan kita juga untuk seperti itu. Karena yang gak bisa dipungkiri juga bahwa masih banyak didiskriminasi dan rasisme yang terjadi, bahkan di sekitar kita. Nah, pertanyaannya adalah terus apa ini hal yang kita bisa lakuin supaya kita gak rasis, supaya kita gak diskriminatif sama orang? Pertama kita harus belajar menerima kalau misalnya ternyata kita tuh emang punya kecenderungan buat kayak gitu, buat rasis, buat diskriminatif gitu ya, it's okay. Kalau memang kalian punya rasis, karena memang dasarnya kita semua punya kecenderungan itu. Tapi ingat kalau pemikiran kita itu nggak selalu benar. Bisa jadi pikiran kita itu irasional atau nggak masuk akal. So, yang mesti kalian lakuin adalah bertindak secara objektif, oke? Salah satu contoh bertindak secara objektif adalah kalian mulai edukasi diri tentang rasisme dan diskriminasi untuk mencegah terjadinya lingkaran setan rasisme dan diskriminasi. Mengedukasi diri kalian itu sama kayak yang kalian lagi lakuin sekarang. Nonton video ini juga sudah salah satu step penting dalam mengedukasi diri tentang rasisme dan diskriminasi. Yang kedua, ingat bahwa proses edukasi ini metafora. Metafora apa? Metafora seperti air di mana ikan berkembang. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi bukan ikannya yang diubah buat ikannya buat bertahan hidup, tapi sebaliknya. Airnya yang harus diubah supaya ikannya tetap hidup. Anggap aja diri kalian sebagai ikan gitu ya. Dan air ini adalah apa yang kalian pikirin. Nah, coba kalian mulai pertimbangin hal-hal yang kalian masukin ke dalam air itu. Ibaratnya kalian juga mesti latih insang kalian buat ngebedain apakah air yang kalian tepati sekarang beracun atau enggak. Ya mungkin menurut kalian bisa jadi biasa aja gitu ya, nggak beracun gitu. Tapi bisa jadi beracun juga kan buat orang lain. Nah kalau itu misalnya beracun, buat orang lain sebetulnya bisa jadi air itu beracun juga buat kalian. Jadi ya balik lagi ya, coba kritik pemikiran kalian dan coba sadari bahwa pemikiran kalian itu enggak selalu benar gitu. Pemikiran kalian tuh enggak selalu tepat gitu, oke? Oke, jadi ingat ya, edukasi rasisme itu bisa dimulai dari kalian dulu. Dan tentu kalian bisa menyebarkan pengetahuan ini ke teman-teman kalian mungkin belum aware dengan ini.
dengan pengen buat orang lain sadar dan teredukasi. Edukasi ini mengenai rasisme dan diskriminasi memang jalannya panjang, tapi setidaknya kita bisa hentikan dulu lingkaran setan ini. Di lingkungan kita oke. Oke, saya Salan Akbar. Thank you.